Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita sama-sama mau berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Merupakan satu anugerah kalau kita ada di tempat ini hari ini. Banyak orang yang mungkin ingin datang ke gereja, tapi ada yang sakit, ada yang mungkin ada halangan. Tapi satu anugerah kita semua ada di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, Sikiridiana yang kudus hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus.
kemuliaan bagi segala macam. Sungguh kami kagum dan terpesona akan hadirat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, sungguh anugerah dan kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau bersorak, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini kembali. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu kita pujikan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya.
Shalom. Puji Tuhan bisa berjumpa dengan Opa Oma di sini, di mana anugerah Tuhan selalu ada sehingga setiap kehidupan kita senantiasa disertai Tuhan. Amin. Pagi ini saya akan memujikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Di setiap saat selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tetap dekat denganku, mengekatkan kasih selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Di setiap saat selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tetap dekat denganmu, mengucap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sangat memberkati sekali. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur untuk pujian ini. Betapa kita hanya perlu setia ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau ditanyain bulan ini tuh gimana? Bulan ini buat saya berat Bapak Ibu Saudara, sangat berat. Banyak hal yang terjadi, tapi saya tahu semuanya seizin Tuhan. Amin. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Pujian ini sungguh sangat memberkati saya pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesaksiannya. Kita sama-sama mau bangkit berdiri kembali. Kita sama-sama mau pujikan, bangkit, serukan nama Yesus. Kita beri salam kiri kanan kita, katakan bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Kita sama-sama mau bangkit Bapak Ibu Saudara. Kita mau serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus.
Aku dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku
Tuhan Yesus buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami, biarkan kami mengerti firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar, yang memberitakan firman, supaya kami tahu dan Roh Kudus menolong, memperjelas, memberi pengertian dan menambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin melihat firman Tuhan tetap di dalam surat Yakobus. Saudara, tentang jika Tuhan menghendaki. Saudara, atau seringkali saudara mendengar kata insya Allah, begitu saudara ya. Insya Allah itu bisa juga artinya, ada orang mengartikan semoga, tetapi bukan. Kalau kita lihat insya Allah atau jika Tuhan menghendaki, saudara, kira-kira itu artinya demikian. Saya coba meneliti saudara dari banyak hal, misalnya dari beberapa agama tentang pengertian insya Allah. Insya Allah itu seseorang yang mempercayai tentang sesuatu tentang Allah, saudara. Baik dari kalangan orang Muslim, kita lihat dari orang Hindu, orang Buddha, saudara. Ya, mereka ada kata insya Allah, jika Tuhan menghendaki, saudara. Kadang-kadang kita berpikir seolah-olah tidak boleh kita membuat perencanaan, bukan. Tetapi saudara, artinya semua memang dari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita yakin itu saudara, itu dari Tuhan, semua dari Tuhan. Dulu ada orang bertanya kepada saya soal takdir, saudara. Ada yang nanya soal takdir, ada yang nanya soal karma. Dia berkata, karma itu bagaimana? Karma. Lalu takdir itu seperti apa? Ada beberapa yang mengajarkan tentang sudah takdirnya seperti ini. Seolah-olah Allah itu menentukan, saudara. Udah begini ya begini, nggak bisa dirubah. Bahkan ada yang kelewatan, saudara. Kalau udah kita kena malapetaka, udah celaka, ya udahlah, memang takdirnya itu. Kita enggak. Waktu orang tanya soal takdir, saya berarti tidak. Di dalam, sebagai seorang Kristen, saya bilang takdir itu hanya takdir yang baik di dalam Yesus. Selama saudara ada di dalam Yesus, sudah pasti takdirnya baik. Tidak mungkin ada takdir celaka, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang bahwa udah takdirnya baik, tidak. Kalau saudara misalnya ngalamin, wah memang udah takdirnya begini ya begini, udah orang takdirnya seperti ini ya kecelakaan ya sudah. Tidak. Di dalam Kristus apapun juga, seandainya kita ngalamin kecelakaan pun, di dalam Yesus bisa dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi kebaikan bagi kita. Saudara, itu kalian. Tapi hari ini kita lihat tentang jika Tuhan menghendaki atau insya Allah, saudara. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-15. Yakobus 4:15. Saya baca, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi Yakobus ini berkata, kita ini orang Kristen mengatakan harus belajar berkata, jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki. Jadi kita tidak bisa memastikan sesuatu, saudara. Jangan anggap kita ini seorang yang bisa memastikan, oh akan begini, akan begini, akan begini. Tidak, saudara. Ada faktor yang kita tidak pahami, tidak kita ketahui. Kita menganggap habis begini akan begini. Ada orang merencanakan sesuatu, saudara, akan seperti ini, tetapi ternyata tidak. Itu bukan karena takdirnya, tetapi saudara, karena kita harus lihat sini. Sebagai orang Kristen kita mengatakan, kalau Tuhan menghendaki.
Saudara, kalau Tuhan menghendaki, ya, itu yang ada. Tetapi itu harus bahasa yang kita mengerti. Saya baca, saudara, di sini dikatakan, saya baca huruf tebalnya saja, saudara. Sebaliknya hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan tinggal dan melakukan ini itu. Jika Tuhan menghendaki, maka kami, sebaliknya hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan tinggal dan melakukan ini itu. Kalau Tuhan kehendaki, aku buat ini, aku buat ini. Itu tanda bahwa kita takluk sama Tuhan, tanda kita tunduk sama Tuhan. Tapi ada orang mengatakan, wah enggak, aku mau buat ini. Kita tidak seperti itu, saudara. Kita baca atasnya lebih dulu, saudara, dari ayat 13 sampai ayat 17. Ya, saya akan baca lagi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, di ayat yang kita baca ini, saudara, kita lihat, sekarang dengarlah apa yang dikatakan mereka. Maksudnya, jadi sekarang hai kamu yang berkata, terjemahan lain mengatakan, yang kamu katakan, dengarlah apa yang dikatakan mereka. Saudara, ini pembicaraan dari orang para pedagang. Jadi saudara, ada orang yang mau berdagang di zaman dulu, saudara, itu berdagang, dia mengatakan, aku mau kerja, aku mau dagang, pergi ke kota itu. Aku akan pergi ke kota ini, aku akan kota ini, aku akan tinggal setahun lamanya di sana. Nanti aku kerja di sini, aku akan mendapat keuntungan. Misalnya di Indonesia, misalnya sudah di Malang, oh aku mau pergi ke mana? Ke Jogja, aku mau pergi ke Surabaya, aku mau pergi kemana gitu ya saudara. Aku akan tinggal di sana, aku akan kerja keras, aku dapat keuntungan yang banyak. Lalu Yakobus mengatakan, siapa yang menentukan itu? Saudara, orang ini tidak pernah tanya Tuhan. Tidak pernah. Padahal orang Kristen, saudara, Tuhan itu saudara ingin kalau kita merencanakan sesuatu, kalau saudara ingin melakukan sesuatu, misalnya saudara ingin melakukan sesuatu acara, mau menikahkan anak, atau saudara mau berkunjung kemana, saudara harus belajar tanya ke Tuhan. Tuhan, saya mau pergi ke sini, saya mau ke sini. Saudara, kalau kita merencanakan sesuatu, belajar tanya Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu tidak ingin dilewati. Tuhan itu tidak ingin diajak, tidak mau saudara tidak ajak ngomong. Dia itu Tuhan kita. Dia yang bertanggung jawab kepada hidup kita. Dia ingin kita ini berhasil. Ada orang tua saudara, dia tidak mau dilewati oleh anaknya. Kalau anaknya mengerjakan ini, orang tuanya marah. Kamu, dia berkata, aku tidak tahu itu. Kira-kira Tuhan juga seperti itu saudara. Sebab itu kita tanya Tuhan, Tuhan bagaimana? Itu juga untuk menunjukkan kepada kita, Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak akan berhasil. Tanpa Tuhan tidak akan berhasil. Itu pasti saudara, tanpa Tuhan tidak akan berhasil. Sebab itu sebagai orang Kristen, kita harus belajar bertanya ke Tuhan, Tuhan boleh atau tidak? Nah saudara, Tuhan itu baik kepada saudara, Tuhan baik kepada saya. Dia suka menyebut dengan nama aku adalah, saudara. Aku adalah. Nah, aku adalah ini saudara, itu Yunaninya ego, eimi, aku adalah. Tuhan suka mengatakan aku adalah. Saudara tinggal isi aja titik-titiknya apa? Tuhan adalah. Tuhan adalah. Misalnya saudara Daud, dia berkata,
Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Sebab waktu itu Daud sedang menggembalakan domba. Dia melihat bagaimana dia menggembalakan domba. Lalu dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penolongku, Engkau adalah guruku, Engkau adalah segala-galanya. Saudara boleh tulis, Tuhan itu demikian saudara. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan suka menyatakan, aku adalah. Ayo dipakai kata itu, aku adalah. Tuhan, Engkaulah kehidupanku, Engkaulah terangku, Engkaulah. Saudara boleh ucapan segalanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup saudara. Nah, saudara, seorang misionaris, Hudson Taylor, dia itu seorang misionaris, dia pergi ke Cina. Dia selalu mengatakan, aku tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa aku tanya ke Tuhan. Saya pikir itu seseorang yang hubungannya dan erat dengan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Tuhan, bagaimana? Kenapa kita nggak mau belajar, saudara? Sekarang ini kita tanya, saudara, Roh Kudus ada di samping kita, Roh Kudus bersama dengan kita, Roh Kudus juga tinggal di dalam kita. Saudara bertanya, Roh Kudus, apa kehendak Tuhan? Jadi pagi-pagi saudara bertanya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku harus buat? Aku mau kerjakan ini Tuhan. Bagaimana pendapatmu Tuhan? Tuhan itu ada seperti diajak ngomong, saudara. Saudara, dulu waktu saya jadi pengerja gereja, saudara, di Jember, saudara, saya pernah tinggal di Jember lama, saudara, dan pengerja gereja. Kalau pagi saya diajarin, misalnya kalau saya baru bangun tidur, ngelihat si gembala itu lagi duduk, dia ketemu mengucapkan selamat pagi Om, selamat pagi Tante. Itu diajar. Itu untuk menunjukkan bahwa kita juga boleh berkata selamat pagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu ada. Sehingga kita dekat, saudara, dengan Tuhan. Nah, itu diajak ngomong supaya saudara itu bisa tahu. Itu yang dimaksud dengan Yakobus. Jadi saudara, mereka ini pergi kemana-mana. Pedagang ini, saudara, dia pergi bawa dagangannya ke Tirus, ke Sidon, ke Efesus, ke Tesalonika. Mereka pergi kemana-mana, saudara. Ini mau jualan, mau dagang di sana. Sebab dia lihat ini kota besar, kesempatan untuk cari untung banyak, ada peluang. Lalu mereka pergi ke sana, saudara. Masa depan yang baik di kota ini kota besar, ini kota besar. Lalu dia pergi mau berdagang. Tapi kata Yakobus, kenapa kamu tidak bertanya ke Tuhan? Kenapa kamu tidak berdoa ke Tuhan? Tuhan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau Tuhan bilang lebih baik di sini, ada sesuatu yang aku sedang rencanakan, saudara. Dan kalau saudara dengar, saudara akan mendapat sesuatu. Saudara, itu yang perlu. Sebab itu kita perlu. Kadang-kadang orang mengatakan, tapi aku gak bisa dengar suara Tuhan. Aku gak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, kalau saudara gak bisa dengar suara Tuhan, saudara waktu berdoa ya, sambil baca Alkitab. Berdoa kan merem, gak usah merem juga gak apa-apa. Sambil berdoa saudara baca Alkitab, buka Alkitab sambil berdoa, saudara. Oh Tuhan Yesus, saudara lihat lagi terus sambil saudara ngomong ke Tuhan. Tuhan, ini bagaimana, saudara suruh ngomong. Jadi pikiran saudara yang lain dibuang aja. Jadi doanya melek, gak apa-apa. Sambil baca Alkitab, sambil doa, Tuhan gimana. Nanti saudara lama-lama ini akan berbicara sama saudara, mengajar ke saudara, ini begini. Tapi kalau saudara bisa sendiri ya nggak apa-apa, sambil berdoa. Saya kadang-kadang saudara, kalau misalnya ruwet segala macam urusan, saya butuh sesuatu, saya berdoa, melek mata saya di dalam kamar, saya baca Alkitab sambil doa. Tuhan, baca dari sini. Nanti tiba-tiba Tuhan berbicara. Lalu saya bisa konsentrasi lagi dengan baik. Nah, jadi saudara bisa melihat. Jadi doa
tidak merem nggak apa-apa, saudara. Ya, memang waktu sekolah minggu suka diajar doa itu merem ya, saudara. Tapi saudara, saya bilang hari ini nggak apa-apa, saudara. Ya, nah, saudara kita lihat di sini. Jadi harus melibatkan Tuhan. Nah, apa pekerjaan halal, saudara? Kadang-kadang kita tanya pekerjaan halal itu bagi Kristen itu apa, saudara? Pekerjaan halal, saudara. Kita saudara makan ya, saudara suka makan segala macam. Saudara ada banyak binatang yang saudara suka makan, gitu ya, saudara. Nah, saya misalnya gambar ini, saudara. Nah, itu ada babi, saudara. Babi halal apa haram? Haram, tapi enak ya. Ya saudara, itu orang Yahudi ya. Tapi nanti di perjanjian baru kita cerita, saudara. Kalau orang-orang Yahudi, saudara, babi haram. Kambing halal apa haram? Halal. Ya. Ikan lele haram. Mujair halal. Anjing haram. Sapi halal. Udang haram. Ayam halal. Nah, saudara, ayam halal ya, saudara. Jangan bilang haram, saudara. Mari McDonald, saudara, ngerti ya, saudara. Nah, saudara, tapi memang kita itu makan semua ya, karena nanti itu ada cerita tentang bagaimana Tuhan mengizinkan itu semua, saudara ya. Nah, kita lihat. Tetapi di dalam pengertian ini, saudara, mengapa babi haram? Kenapa? Ya, kenapa? Tinggal di tempat kotor ya. Makanannya kotor. Makanannya kotor. Bukan. Belah tapi tidak memamah biak. Karena Kukunya belah tapi tidak memamah. iya, kukunya belah tapi tidak bermamah biak. Betul, Pak Peter ya. Kenapa kita lihat lagi misalnya sapi itu halal? Karena berkuku genap dan memamah biak. Jadi yang Tuhan bilang, kalau kenapa makannya sapi, kambing itu boleh, karena kukunya itu dua. Kuda itu kukunya satu, nggak boleh makan daging kuda. Ada sate kuda nah, saudara, tapi nggak boleh ya. Kita lihat. Jadi saudara, itu kuda itu, saudara, kukunya itu satu tunggal, tapi dia memamah biak, tetap nggak boleh. Jadi harus dua ini yang halal, berkuku belah dan memamah biak. Nah, sekarang kita lihat kepada kerjaan. Pekerjaan yang halal, saudara, pekerjaan yang halal itu seperti binatang yang berkuku belah dan memamah biak. Jadi artinya begini, saudara, kalau kita kerja yang halal, ya, kita kan suka nyebut begini, kerja di sini, oh itu haram, kerja ini halal, kerja ini haram. Kita harus lihat intinya. Kalau kerja yang halal itu, saudara, harus punya dua perjalanan hidup. Dua perjalanan hidup artinya saudara hidup di dunia, tetapi juga pikirannya ke Tuhan, ke sorga. Jadi saudara, dua perjalanan hidup berkuku genap. Saudara, sambil kita kerja di dunia, kerja ini, tapi pikiran kita juga mikirin, saudara, kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan. Jadi dua ini, itu ciri halal kerjaan saudara. Tapi kalau saudara kerja, kamu kerja di mana? Aku kerja di toko. Lalu gimana? Pokoknya aku cari untung aja. Kamu gak ibadah? Enggak. Kamu gak baca? Enggak. Kenapa? Sibuk aku kerja, itu haram. Namanya berkuku ganjil. Karena pikirannya hanya di situ menurut. Jadi double. Nah, kedua, memamah biak. Memamah biak itu artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu memamah biak. Jadi kalau saudara kerja, oh ya,
aku ini juga mikirin, aku juga pergi ke gereja, aku juga mengerjakan sesuatu itu berkuku genap. Tapi saudara tidak merenungkan firman Tuhan. Itu masalah. Jadi gimana caranya? Dua-dua harus dijalani. Saudara kerja, tapi saudara juga merenungkan firman Tuhan. Saudara kerja dengan Tuhan, tapi saudara juga berdiam diri. Artinya merenungkan firman Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, cakap-cakap dengan Tuhan. Itu yang namanya halal. Oh, saya kan kerjaan saya kan halal. Betul. Saudara jualan makanan, kerjaan halal, betul. Tapi kalau saudara tidak merenungkan firman Tuhan, saudara tidak menyelidiki, Tuhan bilang itu haram. Intinya begitu saudara. Jadi bukannya ini jadi kerja ini halal haram, bukan dari modelnya, tetapi ini adalah dari aturannya. Itulah sebabnya saudara tanya, tadi saya katakan ada orang ingin berdagang di luar kota, mungkin luar pulau. Wah, luar pulau ini menjanjikan. Wah, Papua ini lagi menjanjikan. Presiden sudah membuat segala macam jalan. Wah, baik. Atau saudara mengatakan IKN ini di Kalimantan ini baik, kita pindah sana, kerjaan bisa pakai. Tunggu dulu, sembahyang dulu, tanya Tuhan. Tuhan, bagaimana? Itu saudara punya pekerjaan namanya halal. Kalau Tuhan bilang pergi, baik, saudara pergi. Itu yang dimaksud saudara. Kalau kita lihat itu, kembali kita demikian. Jadi orang yang mau berdagang ini, orang ini, dia punya pemikiran bagus. Itu daerah ini daerah baik. IKN itu mungkin saudara di Kalimantan itu, wah udah bangun katanya, ini bagus sekali, masa depannya baik. Kita dirikan rumah sakit di situ, kita kerja di situ, akan begini mereka, saudara. Iya, dia tahu masa depan baik, saudara. Dia bisa jauh ke depan, ya baik. Tapi Tuhan juga mengajar kepada kita, ada sesuatu yang perlu kita lihat sambil kita berdoa ke Tuhan. Tuhan apa? Kalau Tuhan bilang pergi, bisa pergi, saudara. Nah, itu yang ada. Jadi saudara, pikirannya bukan hanya keuntungan. Orang kan dagang itu kan cari untung, dia bilang. Orang jualan itu cari untung, saudara. Orang mengatakan, tetapi Alkitab tidak mengajarkan itu, saudara. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tujuan orang dagang, saudara, tujuan orang dagang bukan cari untung. Saudara mau protes misalnya, oh bapak ini nggak bisa, kalau nggak untung itu ngapain jualan? Betul, saudara benar, saudara. Kalau kita jualan rugi buat apa? Tapi tujuan akhir itu bukan untuk cari untung. Tujuan akhir itu ada yang lainnya, lebih dari cari untung. Untung itu hanya alat untuk kita mencapai sesuatu. Misalnya saya kasih contoh gambaran ringkasnya saja, saudara. Kalau saudara untung tapi rumah tangga berantakan, buat apa? Kalau saudara untung dagang, semua hasil dagang saudara untung, saudara, tapi anak kocar-kacir, rumah tangga semrawut, semuanya semrawut, saudara mau apa? Apa ada kebahagiaan di hati? Kan enggak. Bukan, jadi bukan untung. Untungnya malah saudara menimbulkan masalah. Jadi kalau itu apa? Apakah tujuan akhir kita adalah kebahagiaan? Bagi orang-orang saudara mengatakan, memangnya aku dapat untung ini untuk menciptakan kebahagiaan. Aku dapat untung ini untuk menciptakan kebahagiaan. Oh, kalau itu tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Ya, baik saya bilang. Tetapi ada kehidupan sesudah kematian. Ada yang namanya kekekalan, saudara. Jadi kita juga boleh melihat ke depan. Tapi kalau bisa kita melihat melampaui terus
saudara, yaitu kepada apa yang Tuhan katakan, saudara. Boleh nggak kita mempunyai rencana? Boleh. Saudara boleh buat rencana kerja, boleh buat strategi, buat apapun boleh, saudara boleh. Tapi paling bagus saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku punya rencana begini, bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan bilang iya, oke iya. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak, saudara. Tapi kalau saudara mau berjalan sesuatu dan saudara mengatakan jika engkau menghendaki ya Tuhan, saudara, jika terjadi saudara bersyukur, jika tidak terjadi saudara juga bersyukur, saudara. Itu yang ada. Ada saudara orang di Surabaya, dua orang ya, satu teman saya, dua-duanya sih, saudara. Dia itu punya perencanaan, dia itu dapat tender untuk mengerjakan sesuatu, lalu kemudian dia mau kirim barang itu naik kapal, saudara, naik kapal dia kirim. Dia udah hitung-hitung, saudara, untungnya banyak, saudara, dia udah hitung-hitung semua untungnya banyak. Lalu kemudian dia pergi dari Surabaya, saudara, pergi ke kota lain, saudara, ke seberang pulau sana, dia udah bawa barang semua. Di tengah jalan, kapalnya karam, tenggelam. Ayo, dia udah rencanain semua, tenggelam. Dia itu saudara, habis-habisan. Dia habis-habisan katanya, datang ke gereja, lalu kemudian dia minta ampun, dia berdoa habis-habisan, dia habis semua. Terus dia berusaha, dia menghubungi ke armadanya segalanya, saudara. Akhirnya ngomong-ngomong terjadi dapat ini kompensasi. Jadi dari bagian kapal itu saudara memberikan berapa persen gitu. Jadi dia tidak rugi banyak. Saudara lihat, dia ngalamin waktu dia dapat ganti dari armada angkutan itu, dia mengatakan puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Walaupun tidak 100%, tapi terima kasih, ini sudah ketolong. Saudara, perencanaan ada. Saya melihat ada banyak orang, saudara, mempunyai perencanaan yang bagus, semuanya segalanya bagus, lengkap, sempurna. Ternyata ada faktor lain. Saya suka bilang itu faktor X yang kita harus berdoa. Tetapi Yakobus mengatakan, mengapa kamu tidak melibatkan aku dalam bisnis kamu? Mengapa kau tidak mengajak aku dalam membicarakan soal ini? Saudara tanya ke Tuhan, saudara yang sedang mengerjakan. Saudara, tadi saya bilang, para pedagang ini bilang, aku ingin menghasilkan keuntungan, saudara. Jadi dia mengatakan kami akan menghasilkan keuntungan. Saudara, itu yang ada. Kerja itu untuk untung katanya. Untung, kita cari keuntungan, saudara. Tetapi saya tadi katakan keuntungan bukan tujuan, saudara. Kita bukan keuntungan. Kita tidak boleh untung rugi, saudara. Kita ini, saudara, hitung-hitungan untung rugi memangnya menarik sih, saudara. Kita pergi sana, untungannya apa? Kalau rugi enggak lah. Ada orang, saudara, hitung dagang, saudara, untung rugi. Kalau untung aku jalan, kalau rugi buat apa? Saudara, itu yang ada. Tapi saudara, itu banyak. Tapi kalau soal ke gereja nggak boleh hitung untung rugi ya, saudara ya. Saudara kalau ke gereja untung rugi, saudara tidak ngerti kepada juru selamat, tidak percaya kepada penebusan Tuhan Yesus. Saudara, itu yang kalau di gereja. Saudara, kalau di gereja, saudara, zaman dulu, saudara, orang Israel kalau pergi ke gereja bawa kambing, bawa persembahan atau macam-macam, saudara. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, tidak. Kalau perhitungan untung rugi di dalam dunia dagang boleh, tetapi kita sebagai orang Kristen ada yang lebih pada Kristus. Karena di dalam Yesus semua itu untung, saudara. Di dalam Yesus mau kelihatannya rugi, di dalam Yesus itu semua untung. Ada nyanyian kan, inilah untungku dalam dunia yang gelap.
Jika Yesus tinggal tetap. Saudara, kalau Yesus ada di hatiku, itu untung. Pengkhotbah mengatakan siapa yang mencintai uang tidak puas dengan uang. Saudara, kalau saudara cinta akan uang, saudara mengasihi akan uang, saudara nggak akan puas dengan uang. Uang itu saudara akan cari terus. Dia tidak akan berhenti katanya. Itu menurut pengkhotbah saudara. Itu kita lihat, dengan bertambahnya harta bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungannya pemiliknya selain daripada melihatnya, saudara. Jadi saudara, kalau kita mencintai uang, kita tidak akan puas dengan uang. Saudara, kalau saudara ajak Tuhan untuk bicara, Dia lebih tahu dari semuanya. Belakangan ini saudara, saya lagi belajar namanya AI atau EI, saudara. Saya suka tanya sama EI tentang penelitian tentang jurnal. Saya tanya ke dia, sebagai seorang ahli, bisa berkata, sebagai seorang ahli, bagaimana kalau dengan judul ini, apakah ada perubahan? Oh, dia jawab, saudara, ini begini. Karena dia jago di situnya. Terus saya pikir, sekarang ini banyak orang tanya sama itu, saudara. Mau gambar, tulisin, tolong gambarkan seekor singa. Wah, tiba-tiba dia bisa gambar singa. Tolong buatkan lagu dengan judul ini. Tiba-tiba muncul lagu dia buat. Itu sekarang saudara, dunia komputer itu udah hebat kayak gitu. Jadi saudara tanya bisa. Misalnya saudara tanya soal daerah mana yang ini, dia akan kasih tahu. Ini kasih tahu. Hebat, luar biasa, seluruh data dia bisa buat. Tetapi saudara, kita punya yang lebih hebat dari AI, lebih hebat dari semua. Roh Kudus, Tuhan Yesus. Kenapa seluruh manusia, mau Kristen mau apa, bikin itu? Saudara, kalau khotbah, tulis di situ. Saya mau khotbah, judulnya ini. Bikinkan gambarnya, PowerPoint-nya. Muncul lengkap dengan PowerPoint-nya, saudara. Wah, hebat katanya. Tapi saya nggak mau lakukan kayak gitu ya, karena itu mati, saudara. Saya nggak akan melakukan itu, saudara. Lihat, oh bisa gitu. Terus saya pikir hebat ya. Tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih hebat dari itu. Sebab itu saudara, kenapa kita tidak tanya ke Tuhan Yesus? Kok tanyanya sama AI? Saudara, tanya, maka Tuhan Yesus akan menolong saudara. Hal itu udah biasa, saudara. Sekarang di dunia itu, saudara, tanya sama itu dijawab. Sekarang dulu orang bilang Mbah Google, saudara. Sekarang Mbah Google udah gak laku, saudara. Diganti sama AI itu, saudara. Nah, saudara, kita lihat sini. Jadi bukan itu. Kita tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan, saudara, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kita semua, saudara. Ini yang Tuhan kerjakan, Tuhan buat, saudara. Lalu, siapapun tidak ada yang tahu hari esok. Saudara tahu besok apa yang terjadi? Tahu? Ya. Jangankan besok, sejam kemudian juga saudara nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu besok itu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa melihat, saudara, hari esok itu di mana. Kalau orang Ibrani menyebut, saudara, hari besok itu aku nggak lihat, taruh di belakang sama dia. Tapi orang Yunani mengatakan hari esok kita akan maju ke depan, ditaruh di depan. Hari besok kita tidak tahu. Kemarin kita bisa tahu, tapi besok kita tidak tahu.
apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara tidak tahu apa akan yang terjadi, saudara. Saudara pikir, wah akan begini-begini. Jangan percaya sama peramal, saudara. Kenapa? Karena dia juga tidak tahu besok apa yang terjadi. Saudara, tidak ada yang tahu. Lalu sebenarnya hidup itu seperti apa? Saudara, Alkitab mengatakan begini tentang hidup. Saudara, hidup itu digambarkan seperti apa? Singkat, sangat singkat. Hidup manusia itu sangat singkat, saudara. Lalu Alkitab menyebut apa? Seperti apa? Seperti bayangan, katanya, saudara. Alkitab mengatakan hidup manusia itu seperti bayangan. Saudara, ya coba dilanjutkan. Saudara, Alkitab itu mengatakan hidup manusia itu seperti bayangan. Ayub 8 ayat 9, 14 ayat yang kedua, saudara. Hidup bayangan. Saudara lihat bayangan. Ini saya ada bayangan, saudara. Mungkin saudara kita lihat nih ada lewat, sudah nggak ada. Hidup ini seperti bayangan, katanya. Bayang-bayang. Saudara, kalau saya baca di Ayub ini seperti ini. Jadi begitu singkatnya hidup manusia itu seperti bayangan. Kalau kita lihat di dalam ini sudah bisa 89. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Saudara, yang kedua, hidup kita seperti nafas. Saudara, nafas. Udah. Hidup kita itu sebentar, seperti nafas. Seperti asap. Saudara, seperti asap. Seperti rumput, seperti bunga, saudara. Saudara lihat kalau bunga, saudara petik itu kembang, atau saudara taruh sebentar nanti layu. Walaupun dia masih nempel itu layu. Mungkin saudara menemukan bunga yang bisa tahan, mungkin bunga itu 1 minggu, tahan 1 minggu, wah masih ada bagus. Tapi kan cuma 1 minggu. Saudara tidak menemukan ada satu bunga, wah ini bunga bagus, lihat setahun ini nggak apa-apa nih, nggak berubah. Itu bunga plastik, saudara. Nggak ada, saudara. Tetap saudara itu bunga yang ada. Jadi saudara kita lihat di sini, tetap itu akan habis. Seperti rumput. Hidup ini singkat hidup saudara. Saudara, orang yang paling lama umurnya saudara, mungkin ada orang mengatakan, wah dia panjang umur. Umurnya berapa? 150 tahun. Umur 150 tahun. Saudara, 150 tahun, 200 tahun itu juga singkat dibandingkan kekekalan Allah. Berapa umurnya? Oh, ada di Alkitab tuh orang umurnya 500 tahun, 700 tahun, 900 tahun, saudara. Tapi singkat, 900 tahun juga. Di sini saudara lama, saudara mau umur sampai umur 200 tahun? Ada yang mau? Mau? Nggak mau ya, saudara. 200 tahun nggak mau, capek. Saudara enggak lah. 200 tahun nggak mau, capek. Saudara berkata, udah aja, saudara. 200 tahun, saudara. Apalagi kalau udah 200 tahun sakit-sakitan lagi. Saudara nggak bisa apa-apa. Kalau 200 tahun masih bisa lari-lari, jogging masih lumayan, saudara. Tapi kalau berbaring kan buat apa? Saudara, singkat. Itu yang jadi Alkitab mengatakan umur manusia itu singkat. Nah, dengan waktu yang singkat ini, yang pendek ini, kita mau bikin apa? Apalagi saudara ya, saudara, tadinya tuh saya mau gambarkan ini. Saya tuh mau jajarin lilin, saudara. Ada lilin ya. Jadi anggap aja saudara saya jajarkan lilin di sini ya. Ada berapa lilin, saudara? Lilin ini saya potong, ada yang satu kecil segini, ada yang panjang segini. Terus lilin ini saya bungkus gitu ya, saudara, saya bungkus. Saya bisa nebak kepada saudara, kira-kira lilin mana yang mati lebih dulu. Saudara tidak tahu lilin mana yang mati lebih dulu. Setelah kertasnya dirobek, loh ini tinggal segini, oh ini masih panjang. Kadang-kadang ada orang berpikir, enggak lah, aku ini masih muda. Dia udah tua, pasti dia mati duluan. Aku masih muda, umurku masih panjang. Nggak tahu saudara, dia mati duluan enggak. Saudara, ada
Ada dokter yang bilang begitu. Ada orang sakit bilang, wah, umur bapak ini 6 bulan lagi, sakitnya ini. Dokter mati duluan daripada dia. Saudara, karena kita tidak tahu berapa itu yang ada, saudara. Jadi, dengan waktu yang pendek ini, kita bagaimana kita pakai untuk sesuatu yang baik. Jadi saya bilang, saudara, itu yang ada. Jadi umur, saudara, hidup ini singkat dibandingkan dengan kekekalan, saudara. Ini sangat singkat sekali, saudara, dibandingkan kekekalan. Itu yang ada, saudara. Nah, kita lihat, misalnya, saudara, saudara lihat gambar uang. Kalau kita lihat di sini, saudara, sebab seperti kabut. Katanya hidup ini seperti kabut. Saudara, ini kan saya gambar ketel, saudara, yang teko ini, saudara, lagi ada asapnya. Tampak uang, tapi sebentar lagi lenyap. Itulah hidup manusia, katanya. Sebentar itu lenyap, saudara. Itu yang ada. Jadi, saudara, itu yang ada. Lalu kita bagaimana kalau demikian? Nah, saudara, orang berkata, kalau begitu, mengapa saya dilahirkan? Mengapa saya dilahirkan? Saudara, itu yang ada. Saudara, seorang filsuf Yunani bilang, kalau saya dilahirkan, saya mau memikirkan surga. Artinya saya mau jalan 2 kaki. Kerja juga hati mikirin Tuhan. Hidup ini singkat, saudara. Hidup ini singkat. Berapa umur kita lagi, saudara? Umur saya sekarang, saudara ada yang lebih tua dari saya ya, tentunya ya. Umur saya sekarang 63 udah cukup lumayan, saudara. Kadang-kadang lupa, saudara. Lupa karena ini sudah mulai banyak yang lupa juga, saudara. Nah, umur 63, saudara. Lalu dengan 63 ini saya bisa apa? Apa yang saya harus kerjakan dengan umur seperti ini? Saya umur 63 tidak mungkin kerjakan pekerjaan anak muda, saudara. Tapi saya harus memikirkan apa yang saya harus kerjakan, saudara. Ini yang ada, saudara. Lalu kenapa singkat? Lalu kita mengatakan hidup yang singkat ini coba kita pakai untuk mengerjakan sesuatu, saudara, yang baik. Jangan kita hanya memikirkan yang rendah-rendah, yang kecil-kecil, tetapi memikirkan perkara yang lebih penting. Dan perkara yang lebih penting itu, saudara, itu perkara yang ajaib, perkara yang indah, perkara yang abadi. Itu yang penting, saudara. Jangan sia-siakan. Saudara, Tuhan yang membuat kita berharga. Mari saudara semua yang ada, kita pakai hidup kita untuk terus kepada Tuhan. Dan saudara, kita lihat uang lenyap. Demikian hidup kita itu lenyap. Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, redeeming the time, tebuslah waktu, sebab hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, hari ini adalah hari yang jahat. Pakai waktu kita, tebus waktu kita. Tuhan memberikan kepada kita waktu, saudara, waktu yang ada. Mari kita tebus waktu kita. Pakai waktu kita, saudara, dengan baik. Tebus waktu. Saudara, waktu yang sudah lewat tidak bisa dikembalikan. Waktu yang sudah lewat tidak bisa dikembalikan. Kalau saudara diberikan waktu, saudara akan oleh Tuhan, kalau nggak dipakai habis. Ada orang mengilustrasikan begini. Misalnya saudara dikasih uang 1 hari 100 juta. Habiskan uang itu. Kalau saudara habiskan, besok dapat lagi 100, besok dapat lagi 100, besok dapat lagi 100. Saudara harus habis. Tetapi banyak orang tidak bisa waktu itu, saudara, uang itu dipakai untuk segala macam, habis tidak.
Nah, saudara, kalau tidak bisa dipakai dengan baik, saudara, uang itu tidak bisa dihabiskan, saudara. Uang itu akan habis sendiri. Maksudnya begini, saudara, waktu yang ada itu 24 jam. Kalau saudara tidak bisa dipakai dengan baik, waktu itu hilang. Waktu hari ini hilang, besok ada waktu baru lagi. Tidak dipakai dengan baik, waktu itu akan hilang. Lama-lama, saudara, waktu itu saudara banyak sia-sia. Nah, saudara, kita lihat. Jadi itu tentang waktu, kesempatan itu ada, ya. Nah, saudara, kita lihat lagi, karena hidup ini singkat. Tadi saya katakan hidup saya singkat. Hidup kita ini singkat, saudara. Kehidupan yang telah dihabiskan tidak dapat dibatalkan, saudara. Kehidupan itu harus direnungkan. Sangat singkat, saudara. Satu-satunya kepastian dalam hidup apa? Ketidakpastian. Saudara, saya bilang ke saudara, di dunia ini tidak ada yang pasti. Tidak ada. Kita tidak boleh ngomong bilang pasti, yakin, tidak ada. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, adakah kepastian di dunia? Tidak ada. Saya misalnya merencanakan sesuatu, saudara. Minggu depan saya akan melakukan ini saya sudah buat rencana. Bisa batal nggak? Bisa. Macam-macam batalnya. Bisa karena kita sakit, bisa karena memang ada sesuatu dibatalkan. Banyak saya membatalkan, saudara, sampai orang bertanya, Bapak ini kok seperti tidak ada kepastian. Ini udah ditentukan tanggal segini, kok batal, kok masih dimajukan tanggal segini atau dimundurkan. Saya jawab, di dunia tidak ada kepastian. Saudara tidak mungkin cari kepastian di dunia ini, tidak ada, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan orang mengatakan, apa kepastian yang ada di dunia? Kepastian yang ada di dunia adalah ketidakpastian. Lalu gimana? Dari mana kita dapat kepastian? Kepastian hanya ada dalam Tuhan. Karena Tuhan itu kekal dan Dia tahu hari besok. Adapun Tuhan Yesus itu tidak berubah, kemarin, sekarang, dan selamanya. Kalau saudara pengen dapat kepastian, hanya dapat dari Tuhan. Tapi kalau manusia ngomong, semua tidak pasti. Saudara, semua tidak pasti. Semua orang ngomong itu semua tidak pasti. Mau dokter, mau siapapun tidak pasti. Hanya Tuhan yang ada kepastian. Sebab itu kalau saudara kepada Tuhan, pasti ada kepastian. Bagaimana saya tahu bahwa saya ini sudah diselamatkan? Bagaimana saya tahu dosa saya sudah dihapuskan? Bagaimana saya punya kepastian? Kepastian ada dalam Yesus. Sebab itu untuk kepada Tuhan Yesus tidak berkata seandainya, moga-moga, tetapi kepastian adalah tangan Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, tanya Tuhan supaya kamu punya kepastian. Kalau kamu tidak tanya Tuhan, akan terjadi sesuatu yang berbeda. Kalau kamu ingin pergi ke satu tempat, ingin berdagang, sembahyang, tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih kepastian, iya atau tidak. Lalu belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Saudara, itu yang ada. Waktu, pergunakan waktu yang ada. Karena waktu ini singkat. Saudara, jika Tuhan menghendaki. Itu kata yang kita lihat. Jika Tuhan menghendaki. Saudara, bahasa Latinnya Deo volente. Jika Tuhan menghendaki. Ini ungkapan kepercayaan akan segala sesuatu dari Tuhan, saudara. Saya ngerti, saya paham, tapi bukan sekedar omongan dari mulut ya. Ya kalau Tuhan menghendaki. Terus kita maunya jalan sendiri. Tidak. Itu kita bermain-main dengan Tuhan. Orang Yahudi tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Orang Kristen juga tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan Tuhan menghendaki, ya. Kita tuh kadang-kadang udah kebiasaan. Kalau udah pergi, oh iya Tuhan memberkati. Padahal kata-kata itu betul atau tidak? Kalau kita mengatakan itu harus dari hati kita yang sungguh. Oh gampang. Nanti aku mendoakan kamu ya. Dia nggak mendoakan, cuma ngomong toh.
Saudara, ya nanti ya nggak apa-apa dah, nanti kita doakan dari rumah. Dia nggak berdoakan. Tuhan tidak menghendaki kita ngomong begitu. Sama dengan kata-kata juga, kalau Tuhan menghendaki semua ini jadi. Tapi harus benar-benar dari hati yang percaya ya, bukan hati yang mau main-main, omong-omong, saudara, bukan. Nah, insya Allah katanya, aku tahu engkau menetapkan, aku berkehendak, tetapi Tuhan menentukan. Itu kira-kira pengertiannya insya Allah. Kalau kita memahami hal ini, saudara, kita bisa tanya ke Tuhan. Kita tanya Tuhan, bagi orang beriman, semua dikerjakan dalam kehendak Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara, hidup ini penuh kejutan-kejutan. Hidup ini penuh hal yang saudara tidak tahu. Kok jadinya kayak gini ya? Bisa baik, bisa enggak, saudara. Kok kayak gini ya? Saudara kaget. Wah, luar biasa Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Itu sesuatu yang baik, positif. Tapi kok jadinya kayak gini ya? Aduh, kok kayak gini. Saudara, kadang-kadang kita hidup ini, saudara, ada kejutan-kejutan. Saudara, kita tidak tahu langkahnya apa. Itu yang ada, saudara. Saudara, kita lihat. Kembali sebelumnya, saudara, boleh saudara merencanakan, tapi berikan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Saudara, ada nyanyian mengatakan, dalam perjalanan iring Tuhanku, kita harus menang. Saudara, kita harus menang dalam perjalanan apa? Kita harus menang, saudara. Sebab itu kita tanya Tuhan, boleh merencanakan, tapi berikan kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau saudara berikan ke Tuhan, Tuhan akan memberikan yang baik. Tuhan bagaimana? Makin lama makin dewasa, makin bertanya ke Tuhan. Jangan bilang apa nantinya, tidak. Mengalir aja, tidak. Gimana nanti, tidak. Saudara tanya Tuhan, Tuhan bagaimana? Ya, oke. Yang tadi, saudara. Tetapi orang ini bukannya itu dia bangga. Ia bukan hanya tidak sadar kepada Tuhan, tapi dia makin bangga. Oh, lihat aku berhasil. Lihat aku bisa. Enggak sembahyang, tapi aku bisa. Enggak apa aku bisa. Lihat aku bisa. Enggak perlu Tuhan, dia berkata. Saudara, itu Raja Nebukadnezar. Dia, saudara, berhasil lihat, saudara, apa yang dia cita-citakan tercapai. Raja Nebukadnezar bangga dengan pencapaiannya. Padahal Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, saudara, Raja Nebukadnezar tidak akan bisa menguasai semua, termasuk mengalahkan orang Israel. Tetapi saudara, Tuhan izinkan. Dia sombong, lalu kemudian dihukum. Dia seperti binatang, saudara. Kukunya panjang, lah dia makan rumput, saudara. Selama kira-kira 7 tahun, saudara, dia menderita. Waktu dia mengaku ke Tuhan, bertobat, Tuhan kembalikan. Saudara, jangan kita merasa diri kita itu sudah bagus, sudah hebat. Kita mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Saudara, itu yang kita lihat. Yuk berikutnya ayat 17. Saudara, saya baca di ayat yang ke-17. Ini bagian yang terakhir dari yang kita lihat bahas hari ini. Di ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau saudara tahu, ayat ini ditutup oleh Yakobus. Kalau saudara tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau saudara lihat sesuatu, Alkitab tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kalau kamu melihat sesuatu yang salah, lalu kamu diam saja, kamu berbuat dosa. Alkitab tidak berkata begitu. Kalau kamu melihat sesuatu yang salah, lalu kamu diam saja, kamu berdosa. Mirip ya. Tapi Alkitab mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik,
Kalau saudara tahu bagaimana harus berbuat baik, saudara tidak kerjakan, saudara dosa. Saudara tahu nggak, bisa lihat, kayaknya ini baik begini, aku harus berbuat baik. Saudara tahu, kerjakan. Karena yang baik itu datangnya dari Tuhan. Misalnya saudara menolong orang, ya. Misalnya ada orang kecelakaan, lalu kita melihat sesuatu, kita menolong orang, ya kita tolong. Saudara, kenapa? Karena itu berbuat baik. Saya pernah, mungkin sekarang hal ini saya praktekkan. Misalnya, waktu itu saya dengan istri bawa mobil, saudara, itu udah kejadian udah lama di daerah Soekarno-Hatta. Tiba-tiba ada orang ditabrak, kecelakaan itu ditabrak, saudara. Lalu udah ditabrak, dia terkapar. Anak orang laki ini, saudara, lagi bingung. Satu bilang kasih tahu polisi, satu bilang ambulan dan segalanya mencari, saudara. Saya lagi bawa kendaraan mobil, muter, saya bilang, jika kita melihat sesuatu yang harus baik, yang harus yang kita berbuat ini, kenapa kita tidak berbuat? Saya putar balik, saya berhenti di situ, saya mengatakan kelamaan naik mobil saya. Saudara, ya udah naik mobil, terus saya bawa ke rumah sakit. Udah, kenapa? Karena saya melihat sesuatu yang memang harus saya kerjakan. Saya bawa ke rumah sakit, udah bawa ke rumah sakit, saya atur semua, tolong perbaiki, tolong atur semua ininya, saya bilang ke sana ya semua. Tiba sampai keluarganya datang. Setelah keluarganya datang, saya pamit pulang, udah selesai, udah ya, keluarganya langsung jawab, bilang, kok gitu aja ya? Kok nggak tanggung jawab ya? Kok begitu? Tapi ada yang nonton bilang, oh enggak kok, dia nolong dia, bukan dia yang nabrak. Oh ya udah. Tetapi kita harus kerjakan baik walaupun disalahkan. Ya udah, nggak apa-apa, anggap aja nggak ada masalah. Saudara, kalau kita melihat sesuatu yang baik yang harus saudara kerjakan, kerjakan saja. Nanti saudara akan mendapat sesuatu dari Tuhan, saudara. Jadi sesuatu baik dari Tuhan. Dosa diem. Ada orang, saudara, enggak lah, aku nonton aja, aku liatin aja kayak apa jadinya. Tidak begitu. Orang Kristen tidak diajar begitu. Kalau kita melihat ada sesuatu yang baik harus dikerjakan, kerjakan. Bahkan kita mungkin yang mengatakan, baik saya ngerjakan, karena itu ada sesuatu, saudara. Jadi nggak boleh, udahlah aku diem aja lah, biarin aja, nanti kayak apa aku nggak tahu. Nggak boleh, saudara. Kalau saudara diem saja, ya surat Yakobus bilang itu berdosa. Jadi saudara, sekarang saudara aktif untuk ini. Dosa lalai adalah dosa tidak melakukan sesuatu. Itu yang ada, saudara. Waktu D.L. Moody, ya saudara, D.L. Moody itu seorang penginjil, saudara. Saya fotonya saya nggak kasih lihat, itu sudah lama, saudara. Ini pengkhotbah yang terkenal, saudara. Dia mau khotbah di satu tempat, ya kalau nggak salah di Afrika atau di mana. Terus dia malamnya dia mimpi, katanya dia dalam mimpinya itu dia cerita, katanya ada kumpulan setan lagi rapat, saudara. Setan aja rapat, saudara. Nah, dia mengatakan bagaimana menghalangi pemberitaan Injil di Afrika. Dia bilang bagaimana menghalangi Injil supaya Injil tidak masuk ke Afrika. Lalu kemudian satu usul dia mengatakan kita bikin para penginjil itu celaka. Kita bikin apa supaya dia nggak jadi pergi. Wah, satu setan usul lagi, saudara, kita pakai pemerintah untuk menghalangi pemberitaan Injil. Dari pemerintah kalau dihalangin pasti enggak. Satu lagi usul katanya kita bilang Yesus itu enggak ada sebetulnya, supaya orang tidak percaya Yesus. Tapi pimpinan mengatakan itu enggak mempan, semua enggak mempan. Kalau misionaris ini enggak bisa memberitakan Injil, muncul yang lain. Dia bilang kalau ini pemerintah halangin berani mati, katanya. Lalu
Kalau bicara apa, dia akan berani bicara. Lalu gimana caranya? Satu, setan usul kita semua izinin aja. Pemerintah nggak usah ngalamin, biarin. Semua penginjil silakan datang, semua tidak silakan, semua baik. Tapi kasih tahu sama jemaat, bikin hoax, bikin segala kata-kata yang lain. Untuk apa katanya? Kasih tahu, udahlah kita ini penonton, kita diam aja, nggak usah punya reaksi apa-apa. Dia bilang katanya, biarin aja katanya, semua lakukan kehendak Tuhan, gak usah diam saja, tenang saja, diam saja. Pimpinan setan, itu bagus. Karena saudara harus kerjakan itu. Kalau tidak kerjakan dosa. Jadi setan izinin semua, segala. Tapi setan akan ngomong ke jemaat, gak usah bikin apa-apa. Akhirnya saudara, jemaat tidak melakukan apapun sama sekali. Bahkan kalau ditanya, enggak. Ada orang juga begitu saudara. Ditanya misalnya, ayo kita beribadah, kita datang. Bulan, lain kali aja nanti. Umurnya tambah, gimana? Gampang, lain kali. Pasti aku datang. Umurnya tambah lagi saudara. Gampang, udah jatuh sakit. Aku sakit, ini sakit. Aduh, semua sakit. Udah mati saudara. Iblis berkata, buat begitu aja. Jadi gimana? Udahlah, gampang. Besok masih bisa. Gimana sekarang? Besok masih bisa. Gimana? Besok masih bisa. Sudah akhirnya saudara sampai mati masih besok juga. Lalu pemimpinnya bilang, itu dia pakai. Sekarang setan pakai kayak gitu saudara. Supaya apa? Supaya orang Kristen tidak bikin apa-apa. Tidak melakukan segala sesuatu, diam saja, nonton saja, tidak bikin apa-apa. Saudara, kalau saudara melakukan itu, tahu yang baik saudara tidak buat, saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan tidak dikerjakan. Surat Yakobus bilang, saudara berbuat dosa. Tapi kita tidak demikian saudara, kita harus baik. Saudara kalau tahu apa yang baik, kerjakanlah. Tuhan pasti senang sama saudara di bidang apapun. Ini baik, kerjakanlah, nggak ada masalah. Saudara, biar Tuhan dipermuliakan ya. Kita akan mengakhiri pemain musik. Saudara, mau saudara kerja buat Tuhan. Saudara, kalau saudara ada sesuatu yang baik yang saudara kerjakan, itu namanya saudara kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan bukan hanya di gereja, tidak. Kerja buat Tuhan bisa di luar. Seperti contoh yang tadi saya buat, saya menolong orang saudara, itu kerja buat Tuhan. Saudara dimanapun di rumah saudara kerja buat Tuhan. Buat saudara yang sedang merencanakan kemanapun saudara pergi, urusan dan bisnis dan segalanya, sembahyang tanya Tuhan, libatkan Tuhan supaya saudara tidak salah dalam melangkah. Sebab kita adalah percaya kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu nyanyian, kerja buat Tuhan terlalu manis. Saudara, saya senang kata terlalu saudara. Terlalu manis itu artinya terlalu manis, terlalu enak, terlalu indah saudara. Itu yang ada. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Yuk. C ya. Ayo kerja buat Tuhan, senang-senangin, dipanggil Tuhan.
Walaupun kita tahu Tuhan memberikan kepada gaji, kepada upah, tetap manis saudara. Kita ini seperti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Itu namanya kerja buat Tuhan. Saudara, hari ini saya juga mengajak saudara, apa yang saudara lihat baik untuk dikerjakan, kerjakanlah, saudara, karena inilah kehendak Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi, kita masuk di dalam doa. Kerjakan Tuhan terlalu manis, Dia sekali terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, senang-senang dipanggil Tuhan terlalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Kita berdoa, saudara. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman apa yang kami pelajari hari ini. Bapak, kami tahu hidup kami terlibat oleh Engkau. Hidup kami ada ikatan dengan Engkau, Tuhan. Engkau adalah penebus kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Pekerjaan kami terlibat, hidup kami terlibat, rumah tangga kami terlibat, semua pun pendidikan anak pun terlibat dengan Engkau, Tuhan. Menjadi satu bagian dengan Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bertanya kepada Engkau supaya kami tidak salah. Haleluya, haleluya. Saudara, bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan selalu. Haleluya, haleluya. Bapak, mungkin dari ada anak-anakmu, ada yang merencanakan sesuatu. Ajar Tuhan untuk dia juga bisa memandang Engkau dan berikan pernyataan-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk bisa berbuat baik. Tuhan, berikan kepada kami kesempatan untuk berbuat baik. Berikan kepada kami kesempatan untuk melihat sesuatu yang baik untuk kami kerjakan, Tuhan, dan kami mau mengerjakannya. Berikan kesempatan kepada jemaat-Mu, Tuhan, untuk mengerjakan yang baik. Terima kasih banyak Bapak. Jelikan mata kami untuk bisa melihat. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu saya duduk. Hari ini Pak Andi tidak bisa hadir karena baru di operasi. Dia punya batu ginjal, jadi ada batu di ginjalnya, dia baru dioperasi, jadi masih kondisi masih sakit. Nanti pengumuman diberikan oleh Pak Ekas. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman 1 minggu kita ke depan, hari Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab jam 6 sore di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa hadir, khususnya untuk para pelayan Tuhan, kalau bisa hadir untuk kita sama-sama belajar lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Hari Kamis kita akan ada doa mulai jam 6 sore sampai jam 8 malam. Hari Jumat kita ada doa puasa di tempat ini jam 8 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Di tempat ini bagi Bapak Ibu Saudara bisa ikut, silakan hadir. Yang tidak bisa, kita bisa sama-sama berdoa di tempat kita masing-masing, baik yang di tempat kerja maupun di rumah dan sebagainya. Kita bisa ikut berpartisipasi di dalam doa karena kita sangat perlu untuk terus berdoa. Lalu hari Sabtu kita ada ibadah youth, ibadah pemuda. Bagi Bapak Ibu yang punya anak muda atau yang masih usianya muda, boleh join jam 6 sore di tempat ini. Jadi kita terbuka untuk umum. Yang masih muda silakan bisa ikut, atau Bapak Ibu yang punya anak-anaknya yang masih muda
bisa juga diajak. Lalu hari Minggu kita akan ada ibadah seperti biasa di tempat ini jam 7:30 pagi. Untuk firman Tuhan, Alkitabnya terus dibaca. Kita mau terus hari demi hari untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada pengumuman teman? Oh, minggu depan ada ibadah kaum wanita di tempat ini. Ada lagi? Oke. Sudah tidak ada, kita akan bersatu dalam doa untuk kita memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang telah Kau berikan bagi kami, untuk apapun yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan untuk kami bisa memberikan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bisa mengembalikan apa yang telah Kau berikan kepada kami, Bapak. Biarkan Kau yang memberkati untuk setiap tangan-tangan yang Kau memberi, bahkan setiap tangan-tangan yang masih belum bisa memberi, Tuhan terus memberkati akan kehidupan kami semua, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan, kita percayakan udah untuk kami berdiri di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa juga buat ayah dan ibu Ina, saudara jantungnya kambuh, Bapak Andi yang baru saja habis dioperasi. Tuhan memberikan kekuatan. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu setelah ibadah hari ini. Kami berdoa untuk orang tua dari Ibu Ina, Tuhan Yesus, yang jantungnya kambuh. Tuhan, Engkau yang tolong, Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan dan kemenangan baginya. Bapak, biar Engkau yang tolong, Tuhan Yesus. Pakai Ibu Ina, Tuhan, untuk menolong orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pak Andi ya Tuhan, yang baru saja dioperasi. Engkau tolong Tuhan Yesus, berikan pemulihan, kesempurnaan. Tolong Tuhan untuk dia bisa menanggung rasa sakit yang dia alami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan ya Tuhan Yesus pertolongan-Mu, sehingga dia bisa mengatasi semua yang ada. Bapa di sorga, terima kasih. Tolong kami semua Tuhan, saudara-saudara kami, tolong Pak Wijaya ya Tuhan, yang juga ada di dalam pelayanan. Engkau memberkati dalam pelayanannya. Engkau tolong Tuhan Yesus akan semua yang ada, baik jemaat yang di tempat ini, baik jemaat lansia Tuhan. Engkau yang tolong berikan kepada kami kekuatan. Umur kami memangnya tidak mas ya Tuhan sudah lanjut, tetapi Tuhan
Kau memberikan kepada kami apa yang kami harus kerjakan dengan lebih lagi. Tolong kami Tuhan Yesus. Tolong semua yang ada Tuhan, Pak Jun yang memimpin dari para lansia hadir di sini. Kau selalu memberkati hidupnya ya Tuhan. Semua yang ada juga ya Tuhan di tempat kami. Kau yang tolong Tuhan, yang melayani pada hari ini. Kau juga memberkati Tuhan. Tuhan Kau yang tolong. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tuhan berkati seluruh pekerjaan kami, berkati seluruh hidup kami, berkati seluruh sekolah atau apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, Kau memimpin kami, tibakan di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pulang dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan berkatiku, ku berteriak. Menang besar di pihakku. Haleluya. Menang besar di pihakku. Haleluya. Menang besar di pihakku. Tuhan berkatiku, ku berteriak. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Sudah ditimbang itu loh, kalau Gunawan ngambil lagi.